Halo adik-adik semuanya, kita lanjutkan materi yang sebelumnya ya. Tadi sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai yang namanya partikel subatomik. Kita ulang sedikit ya. Partikel subatomik itu kan ada 3 macam. Ada yang namanya elektron bermuatan negatif, letaknya ada di luar inti atom. Kemudian ada proton bermuatan positif, letaknya ada di dalam inti atom. Dan satu lagi ada yang namanya neutron, yaitu partikel yang netral atau tidak bermuatan. Dan letaknya juga sama dengan proton ada di dalam inti atom. Nah, untuk materi hari ini, kita akan bahas kelanjutannya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yaitu kita akan bahas yang namanya notasi atom. Ya, ini yang akan kita bahas hari ini. Apa sih notasi atom? Nah, notasi atom ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yaitu ada yang namanya nomor atom, kemudian nanti ada yang namanya nomor massa, dan satu lagi ada yang namanya lambang atom. Ya. Nah, untuk notasi atom, ini biasanya kalau secara umum nih, atom itu biasanya digambarkannya gini lambangnya. Ini di atasnya ada huruf A, di bawahnya ada huruf Z. Nah, sekarang apa itu huruf A, huruf Z, dan huruf X ini? Jadi kalau huruf A, kita kasih keterangannya di sini aja ya. Keterangannya, huruf A yang atas itu dia menunjukkan nomor massa. Ya, nomor massa dari suatu atom. Nah, ini menunjukkan apa sih sebetulnya nomor massa ini? Ini adalah menunjukkan jumlah proton ditambah dengan neutron. Gitu ya. Kemudian yang Z, angka atau bagian yang ada di bawah ya, yang dituliskan di bawah, ini namanya adalah nomor atom. Nah, nomor atom ini sebetulnya menunjukkan yang namanya jumlah proton. Nah, karena atom itu sebetulnya punya sifatnya netral, maka nanti jumlah proton ini akan sama dengan jumlah elektron. Nah, apakah jumlah proton selalu sama dengan jumlah elektron? Bisa berbeda tidak? Nah, ternyata jumlah proton itu bisa berbeda dengan jumlah elektron. Jadi, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah jika atomnya netral, ya, atau tidak bermuatan. Nah, berarti ada atom yang tidak netral, alias atom yang bermuatan. Nah, kalian mungkin pernah mendengar ya, ada yang namanya istilahnya ion. Nah, nanti kita lihat ya di contoh yang berikutnya. Oke, kemudian ada satu simbol lagi. Ada yang namanya huruf X. Ya, X ini dia menunjukkan lambang atomnya, gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Oke, kita lihat contohnya.
Biasanya di dalam soal, itu misalkan kita punya contoh soalnya gini. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom berikut. Oke, yang pertama. Misalnya kita punya atom lambangnya P atau fosfor ya. Dia punya nomor masanya 31, kemudian nomor atomnya 15. Nah, kita akan menentukan berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Oke, kita lihat. Untuk menentukan jumlah proton, nah tadi kan kalau proton itu sesuai sama angka yang mana? Proton itu adalah angka yang bawah ini ya. Maka jumlah proton itu sudah pasti lihat saja angka yang di bawah. Berarti jumlah protonnya udah dapat nih, 15. Kemudian, berapa jumlah elektronnya? Nah, tadi syaratnya elektron akan sama dengan proton ketika atomnya netral. Atom netral itu gimana sih? Nah, kita lihat nih. Di kanan atas dari lambang atom, di sini nih, di sini, ya di kanan atasnya, apakah ada muatan positif atau negatifnya? Kalau tidak ada, berarti atomnya netral. Nah, sekarang ke contoh ini, ada nggak muatan positif atau negatifnya di kanan atas? Tidak ada. Ya, maka berarti jumlah elektronnya itu sama dengan jumlah proton. Berapa? 15. Kenapa tadi? Karena atomnya netral. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya. Sekarang kita mau menghitung jumlah neutron. Nah, tadi katanya yang namanya nomor massa atau angka yang atas nih, angka yang 31 ini, itu adalah jumlah dari proton dan neutron. Nah, jumlah proton ditambah neutronnya 31. Sekarang kalau kita mau menghitung jumlah neutronnya saja gimana? Jadi kalau mau menghitung jumlah neutron, itu adalah angka yang atas, ya, berarti yang 31 ini tadi, kita kurangkan dengan angka yang bawah, yang 15. Berapa hasilnya? Adalah 16. Ya, jadi jumlah neutronnya 16. Seperti itu. Ini kalau untuk atom yang netral. Bisa dipahami ya? Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. Misalnya kita punya Na punya muatan positif, kemudian dia nomor massanya 23, nomor atomnya 11. Sama seperti tadi, kita tentukan proton, elektron, dan neutronnya. Oke, yang namanya proton, disingkat saja ya, P, itu tadi lihat angka yang mana? Yang bawah. Udah pasti, nggak usah bingung lagi ya. Kalau mencari proton, pasti lihat angka yang bawah. Berarti protonnya adalah 11. Kemudian elektronnya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini, di atom Na ini, apakah ada positif atau negatif di kanan atas? Nah, ternyata ada ya. Nah, dia punya muatan positif, tapi positifnya tidak ada angkanya. Nggak tahu positif berapa. Nah, kalau tidak ada angkanya, berarti dihitungnya itu bernilai 1. Berarti ini ion Na yang punya muatan positif 1. Jadi ini dibacanya Na plus. Gitu ya. Oke, sekarang kita hitung. Berarti jumlah elektronnya itu akan berbeda dengan jumlah proton.
Nah, gimana menghitungnya? Jumlah elektron itu adalah jumlah protonnya, kita tuliskan lagi, 11 yang tadi. Kemudian, karena ini dia muatannya positif, elektron kan tadi muatannya negatif ya. Ketika dia menjadi bermuatan positif, kira-kira yang negatifnya dibuang apa ditambah? Dibuang ya. Berarti kalau bermuatan positif, maka nanti perhitungannya di sini dikurang nih. Nah, dikurang. Dikurangnya berapa? Lihat muatannya. Karena ini tadi 1, maka di sini dikurang 1. Gitu. Berapa dapatnya? Dapatnya adalah 10. Gitu ya. Kemudian satu lagi. Neutronnya berapa? Sama seperti tadi, atas 23 dikurangi yang bawah, 11. Berarti dapatnya adalah 12. Ini jawabannya ya. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian contoh soal yang berikutnya. Kita tuliskan sebelah sini aja ya. Contoh soal yang berikutnya. Yang ketiga. Sekarang kita punya atom oksigen. Dia punya muatan yang seperti ini, nomor masanya itu 16, nomor atomnya 8. Oke, sama seperti tadi kita tentukan proton, elektron, dan neutron. Oke, proton, tadi lihat angka yang bawah ya. Dah, langsung otomatis tulis angka yang bawah, 8. Kemudian elektronnya sekarang. Nah, lihat, dia punya muatan nggak? Ternyata dia punya muatan ya. Nah, dia punya muatannya 2 negatif. Artinya muatannya negatif 2. Nah, ketika bermuatan negatif, ingat yang tadi, yang namanya elektron itu kan muatannya negatif. Ketika justru dia punya negatif lagi nih muatannya, berarti elektronnya jauh lebih banyak dibanding yang kondisi netral. Gitu ya. Maka jumlah elektronnya berapa? Elektronnya kita tambah 8 yang dari proton, kita tambah. Ditambahnya berapa? Ditambahnya 2 sesuai muatannya. Gitu ya. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Satu lagi, neutronnya sama atas berarti 16 dikurang yang bawah 8. Maka dapatnya 8. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi, yang namanya proton itu lihat angka yang bawah. Kemudian elektron itu akan sama dengan proton kalau di kanan atas tidak ada muatan. Kemudian neutron, angka yang atas dikurang angka yang bawah. Kemudian satu lagi ya, yang berikutnya. Kalau dia punya muatan positif, maka jumlah elektronnya mencarinya tinggal dikurang. Jumlah protonnya ditulis lagi, dikurang berapa muatannya. Gitu ya, karena ini 1, maka dikurang 1. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya dia punya muatan yang negatif, maka jumlah elektronnya akan ditambah. Jadi kebalikannya ya. Ditambahnya berapa? Sama seperti yang muatan positif tadi. Lihat muatannya. Karena ini angkanya 2, maka dia ditambah 2. Paham ya? Mudah ya? Jadi hanya tinggal menjumlahkan atau mengurangkan saja. Oke, berikutnya kita lanjutkan sedikit lagi. Berikutnya kita akan lihat ada yang namanya isotop, kemudian isobar, ada lagi yang namanya isoton, dan satu lagi ada yang namanya isoelektron. Nah, ada 4 macam iso. Ya. Jadi iso itu apa sebetulnya? Nah, terlihat apa sih 4 macam iso ini? Jadi di sini kita punya
4 macam istilah yang awalnya iso. Jadi kalau dalam kimia yang namanya iso itu artinya adalah sama, gitu ya. Jadi kalau isotop berarti yang samanya sesuatu. Isobar ada lagi yang samanya. Isoton juga ada lagi yang samanya. Isoelektron juga ada lagi yang samanya. Nah, apa yang sama? Oke, kita lihat ya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, tadi ada yang namanya isotop. Nah, apa itu isotop? Isotop ini adalah atom yang punya jumlah proton sama. Nah, cara ngafalinnya gimana? Perhatikan ya. Nih, kita tandai. Proton ada huruf P-nya. Nah, di kata isotop juga ada huruf ya. Jadi itu ngafalinnya. Jadi kalau isotop ada P-nya maka proton yang sama, gitu ya. Ingat lagi tadi, yang namanya proton itu adalah menunjukkan apa? Oh maaf, proton itu sebetulnya angkanya yang mana? Angka yang bawah ya, atau menunjukkan nomor atom gitu. Kemudian berarti tadi ini adalah angka bawah gitu ya, biar mudah. Oke, kita lihat contohnya seperti apa. Oke, kita lihat contoh. Nah, contohnya kita punya isotop karbon 12, bawahnya 6. Kemudian karbon 13, bawahnya 6. Dan satu lagi ada karbon 14, bawahnya 6. Ini contohnya. Jadi, yang namanya isotop itu pasti atomnya atom-atom yang sama. Kenapa sama? Karena nomor atomnya sama. Ya, angka yang bawahnya sama nih. Ya, semuanya sama-sama 6 angka bawahnya. Yang ini 6, yang ini 6, yang ini juga 6. Yang beda hanya atasnya. 12, 13, dan 14. Kenapa bisa berbeda? Karena ternyata mereka ini adalah isotop itu jadi satu unsur, hanya dia punya nomor massa yang berbeda gitu. Nah, nomor massa itu yang mana tadi? Yang atas ya, yang ini yang 12, 13, dan 14. Nah, ternyata dari 3 macam isotop karbon ini ada yang stabil dan tidak stabil. Yang mana yang stabil? Nah, ternyata yang stabil yang banyak ada di alam yang ini. Ini dia kondisinya stabil. Sedangkan yang dua ini, dia kondisinya tidak stabil. Nah, yang tidak stabil ini kita sebut biasanya sebagai unsur yang bersifat radioisotop atau bersifat radioaktif. Nah, apa sih radioisotop atau radioaktif ini? Artinya kalau tidak stabil, dia akan terurai atau akan meluruh. Nah, ketika proses meluruhnya, itu dia pasti akan melepaskan sesuatu. Nah, nanti materi radioisotop ini akan ada bab khususnya ya. Jadi kalian akan belajar lebih jauh tentang radioisotop atau radioaktif. Ini di bab khusus mengenai radioisotop. Oke. Nah, biasanya untuk radioisotop atau radioaktif ini digunakan dalam penelitian biasanya bisa gitu ya. Misalnya dalam penelitian, kemudian untuk apa? Pengobatan juga bisa, untuk pengobatan kanker biasanya. Ya, suka ada yang namanya istilahnya disinar katanya gitu. Pengobatan. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk yang kedua. Tadi yang pertama adalah isotop. Yang kedua ada yang namanya isobar. Nah, isobar ini adalah atom yang punya
nomor massa atau AR yang sama. Nah, nomor massa ini biasanya disebut juga atau dilambangkan dengan istilahnya AR. AR itu apa? AR ini adalah biasanya disebutkan dengan massa atom relatif gitu ya. Nah, gitu. Massa atom relatif. Jadi disebutnya AR. Nah, tadi juga hafalinnya gitu. Ini belakangnya R. Berarti di sini juga AR. R gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya gimana? Misalnya kita punya C, tadi yang atasnya 14, bawahnya 6, dan nitrogen, nomor masanya 14, tapi nomor atomnya 7, gitu ya. Nah, lihat nih, berarti mananya yang sama? Kalau AR, itu adalah angka yang atasnya nih yang sama. Ya, ini 14, ini juga 14. Oke, kita tuliskan di sini ya. Massa atom relatif itu adalah angka atas, gitu ya. Jadi angka atasnya yang sama itu namanya isobar. Tapi lihat unsurnya dia berbeda ya atomnya ya. Ini C, ini N. Gitu ya. Oke, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga ada namanya isoton. Nah, isoton ini artinya apa? Adalah atom yang punya jumlah neutron sama. Nah, ngapalinnya enak ya? Neutron. Berarti ini ada huruf N-nya. Ya, di sini juga sama ada huruf N-nya. Jadi isoton itu adalah jumlah neutronnya sama. Tadi gimana cara mencari jumlah neutron? Jumlah neutron itu adalah angka atas kurang angka yang bawah gitu ya. Jadi jumlahnya itu harus sama. Oke, kita lihat contohnya. Contoh, misalnya kita punya kalium, nomornya 39, nomor massa 39, nomor atom 19, dan kalsium, nomor massanya 40, nomor atomnya 20. Yuk, coba ulang yang tadi. Yang ini berarti jumlah neutronnya gimana? Atas kurang bawah, berarti 39 dikurang 19, maka dapatnya 20. Yang ini, neutronnya 40 dikurang 20, maka dapatnya 20. Sama ya? Nah, berarti karena jumlah neutronnya sama, maka mereka berdua nih, dua unsur K dan Ca, ini adalah isoton. Gitu ya. Satu lagi. Tadi ada yang namanya isoelektron. Nah, kalau ini udah kelihatan ya dari namanya. Ini adalah atom yang punya jumlah elektron sama. Nah, kalau ini udah kelihatan ya dari namanya elektronnya yang sama berarti. Oke. Kita lihat contohnya. Contoh. Misalnya kita punya Na plus nomor massanya 23, nomor atomnya 11,
dan Mg2+, nomor masanya 24, nomor atomnya 12. Coba kita hitung dulu keduanya ini ya. Jumlah elektronnya, apakah sama? Oke, yang Na. Oke, tadi masih ingat gimana menghitung elektron? Berarti angka yang bawah atau protonnya 11, karena muatannya positif, maka dia dikurang ya. Dikurang 1, maka hasilnya adalah 10. Oke, ini sekarang. Elektronnya berarti 12, angka yang bawah. Ini muatannya positif, berarti dikurang juga. Dikurang 2. Nah, gitu ya. Hasilnya adalah 10. Nah, ternyata jumlah elektronnya sama. Maka Na plus dan Mg2 plus ini termasuk isoelektron. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan materi berikutnya di video selanjutnya saja. Untuk materi ini kita cukupkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.